Shalom adik-adik. Shalom. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan adik-adik di Sekolah Minggu Online GKIN Revival Kupang. Kali ini sebelum kita berdoa pembuka, mari kita menyanyikan satu pujian, Bapa Engkau Sungguh Baik. Adik-adik dipersilakan untuk duduk dan kita akan mengambil sikap doa, tapi kita menyanyi bersama-sama dengan sungguh-sungguh Bapa Engkau Sungguh Baik. Naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita mulai pujian dari awal, Bapa Engkau Sungguh Baik. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu membuat kami semua boleh ada sampai dengan saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh bertemu lagi dengan adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada. Mereka boleh menyaksikan sekolah minggu secara online Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka sukacita sehingga mereka boleh mengikuti dari awal hingga boleh berakhir dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mohon ampun Tuhan jika Tuhan mendapati ada salah dan dosa yang kami lakukan menyakiti hati suci-Mu. Kiranya Tuhan memelayakan dan menguduskan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, Bapa kami satu-satunya, kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, Kakak Tina ajak semuanya untuk berdiri. Kita mau menaikkan pujian dengan sukacita. Kita mau menyanyi bagi Tuhan. Satu orang buta duduk minta-minta. Satu orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Sekali lagi kita nyanyi pujian ini dengan penuh sukacita. Satu orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada satu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Adik-adik, kita lanjut pujian Cari Apa di Dalam Dunia. Semua masih tetap berdiri ya. Cari apa di dalam dunia sekarang? Cari apa di dalam dunia sekarang? Cari dunia tentu binasa, lebih baik cari Yesus yang penuh cinta. Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Kita nyanyi pujian ini sekali lagi dan penuh sukacita. Cari apa di dalam dunia sekarang? Cari apa di dalam dunia sekarang? Cari dunia tentu binasa, lebih baik cari Yesus yang penuh cinta. Adik-adik, silakan duduk kembali, ambil sikap doa. Kita mau menaikkan setiap permohonan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terpujilah nama Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang mulia. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa memohon pertolongan Tuhan untuk adik-adik kami semua. Kiranya Tuhan menolong mereka di dalam sekolah. Tuhan memberikan mereka semangat dan kekuatan, kemampuan untuk mereka boleh belajar dengan baik. Berkati seluruh proses belajar di sekolah sehingga mendapatkan prestasi yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua
dari adik-adik semua. Kiranya Tuhan tetap menyertai dan menolong mereka dalam tugas dan pekerjaan mereka. Tuhan juga memberikan kesehatan dan kekuatan buat orang tua adik-adik semua. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya memberkati pemerintahan kami, Bapak Presiden dan seluruh pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan berkati mereka, berikan mereka hikmat bijaksana sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami dengan lebih baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia. Tuhan berkati seluruh pemberitaan firman Tuhan melalui khotbah, melalui ibadah-ibadah. Kiranya Tuhan memberkati sehingga banyak orang boleh mendengar tentang nama Tuhan Yesus dan menjadi percaya. Kami berdoa juga buat anak-anak yang terus setia mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan memberkati mereka juga sehingga mereka boleh bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam pengajaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa buat adik-adik kami yang sakit dan dimanapun mereka berada, Tuhan mau memberkati setiap makan minum obat sehingga itu menjadi sarana untuk kesembuhan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan bersama-sama, kita sudah menaikkan setiap doa-doa kita. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari semua duduk dengan tenang, ambil Alkitab untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian Roh Kudus yang manis. Shalom adik-adik, kita mau dengar cerita firman Tuhan hari ini. Sebelum dengar cerita, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, kami datang kepadamu saat ini. Kami mau dengar cerita firman-Mu, kiranya Tuhan hadir, Tuhan boleh menolong kami untuk mendengar firman dengan baik, mengerti dan melakukan firman-Mu. Tuhan tolonglah kami, dan juga mampukan kami untuk belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus,
dalam namamu kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, mari silakan buka Alkitabnya yang adik-adik sudah siapkan. Kalau belum, bisa diambil dan kita akan baca firman Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan hari ini terambil dari Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayat 52. Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayat 52. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ya, adik-adik, pembacaan firman Tuhan sampai di sini dan cerita kita, kakak akan menjelaskan sedikit bagaimana penjelasan dari firman Tuhan hari ini, yaitu adik-adik sudah melihat bahwa dikatakan Tuhan Yesus dan murid-muridnya keluar dari kota Yeriko. Dan begitu banyak orang-orang yang mengikuti mereka. Nah adik-adik, di dalam perjalanannya Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, ada seorang buta namanya Bartimeus. Disebutkan bahwa dia anak Timeus. Dia orang yang buta dan dia duduk di pinggir jalan. Kenapa dia duduk di pinggir jalan? Dia ingin meminta sedekah dari orang-orang yang lewat. Nah, ketika dia duduk di pinggir jalan, dia tahu bahwa orang yang lewat itu, orang banyak yang mengikutinya, dia tahu siapa dia. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus yang lewat. Nah adik-adik, karena dia tahu Tuhan Yesus orang Nazaret lewat, kemudian dia berseru dan memanggil Tuhan Yesus. Dia bilang apa? "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Saat dia berseru, orang banyak menegur dia, menyuruhnya untuk diam. Tapi dia tidak mau diam. Dia terus berseru memanggil nama Tuhan Yesus. Dia katakan, "Anak Daud, kasihanilah aku." Ya, dia terus memanggil, meminta belas kasihan Tuhan. Nah, ketika dia memanggil yang kedua kalinya, Tuhan Yesus mendengar. Dan akhirnya Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memanggil dia. Dan waktu dia dipanggil, dia menanggalkan jubahnya dan dia pergi mendekati Tuhan Yesus. Lalu apa yang Tuhan Yesus katakan kepadanya? Tuhan bilang, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Dia bilang, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Wah, ternyata hal pertama yang paling dia inginkan adalah dia ingin bisa melihat. Dan ternyata adik-adik, Tuhan Yesus mengabulkan permintaannya. Dan Tuhan katakan, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah orang buta itu. Pada saat itu juga melihatlah Bartimeus. Dan dia mengikuti Tuhan Yesus dalam perjalanannya. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan ini, dari mujizat Tuhan Yesus yang menyembuhkan Bartimeus, orang buta ini, adik-adik, kita belajar beberapa hal.
ya. Adik-adik belajar untuk mengetahui, belajar untuk mengenal bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa. Dia Allah yang maha kuasa. Dia sanggup menyembuhkan orang yang sakit. Bahkan dia juga mengampuni dosa orang yang berdosa. Wah, luar biasa ya. Tuhan Yesus itu dia bisa menyembuhkan orang yang sakit. Adik-adik tahu kan cerita beberapa minggu ini bagaimana kita belajar tentang mujizat Tuhan Yesus. Kita kembali diingatkan banyak mujizat yang Tuhan Yesus sudah pernah lakukan waktu ia ada di dunia. Apa saja mujizat yang adik-adik sudah pelajari? Wah, ada yang sudah sebutkan. Betul sekali. Mujizat Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh 38 tahun. Ya, itu Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit juga selain dari Bartimeus. Lalu Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang lumpuh yang dimana dia diangkat oleh teman-temannya dan dia dibawa naik ke atap rumah untuk bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka menurunkannya lewat atap rumah dan akhirnya orang lumpuh itu bisa berjalan. Wah, luar biasa kan Tuhan Yesus itu? Adik-adik, Tuhan Yesus maha kuasa. Dia bisa menyembuhkan orang yang sakit walaupun sudah bertahun-tahun lamanya. Tapi oleh kuasa Tuhan Yesus, oleh nama Tuhan Yesus, yang sakit bisa sembuh, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, seperti Bartimeus ini. Dan juga ada juga mujizat lain yang tidak berkaitan dengan orang sakit, yaitu apa? Air berubah menjadi anggur, yang adik-adik sudah pelajari ya. Bahkan Tuhan Yesus juga menolong teman kami, teman Ibu Tina, teman pelayanan sekolah minggu, yaitu Kak Desti. Ya, adik-adik sudah dengar kesaksian Kak Desti bagaimana Tuhan Yesus menolong seluruh hidupnya sampai hari ini. Sehingga dia boleh bertahan melewati hari-hari yang sulit. Itu semua karena mujizat dari Tuhan Yesus. Ya, jadi adik-adik kenal dengan Tuhan Yesus melalui perbuatan Tuhan Yesus yang ajaib. Adik-adik tahu Tuhan Yesus itu maha kuasa. Adik-adik, yang berikut dari cerita Bartimeus, adik-adik bisa belajar tentang bagaimana memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Adik-adik lihat kan waktu Bartimeus berseru kepada Tuhan Yesus. Nah, dari mana kita tahu Bartimeus memiliki iman? Waktu Tuhan Yesus bilang, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tuhan Yesus tahu dia punya iman. Lalu waktu Bartimeus memanggil Tuhan Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, waktu dia berseru begitu, itu menunjukkan bahwa dia percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, dia percaya. Makanya dia memanggil Tuhan Yesus. Dia yakin bahwa Tuhan Yesus punya kuasa. Dia yakin bahwa Tuhan Yesus bisa memberikan harapan bagi dia. Dia ingin dikasihani oleh Tuhan Yesus. Dia yakin bahwa dia tidak salah memanggil orang. Dia tidak salah berseru memanggil Yesus. Nah, itu menunjukkan bahwa Bartimeus punya iman. Nah, adik-adik mau punya iman seperti Bartimeus? Ya, adik-adik, hanya orang beriman yang dapat berseru kepada Tuhan. Ya, jadi kalau adik-adik bisa berseru kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan, berdoa kepada Tuhan, itu adik-adik memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Nah, berikutnya dari cerita firman Tuhan hari ini, adik-adik kita belajar tentang bagaimana Bartimeus berseru dengan setia. Ya, kenapa Kak Tina bilang dia berseru dengan setia? Karena dia tidak berseru satu kali. Waktu orang menegur dia untuk diam, dia tidak berhenti.
Malahan dia berseru lagi memanggil nama Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Nah, jadi dia melakukannya dengan tekun, dengan setia, dengan terus-menerus. Setia itu berarti kan melakukannya dengan terus-menerus ya. Tidak mudah menyerah ya. Ya, jadi adik-adik belajarlah untuk memanggil nama Tuhan Yesus dengan setia, dengan tekun, tidak pernah berhenti. Walaupun ya seringkali mungkin ada banyak halangan yang adik-adik alami. Bahkan ada banyak rintangan yang orang-orang Kristen juga alami adik-adik. Di seluruh dunia, bahkan juga di Indonesia ya. Orang Kristen sering ditolak karena beribadah kepada Tuhan Yesus. Orang Kristen sering dilarang untuk berbakti. Tapi apakah orang Kristen putus asa? Apakah orang Kristen mundur untuk datang kepada Tuhan Yesus? Tidak ya adik-adik. Justru ketika orang Kristen dilarang untuk beribadah, mereka semakin berusaha, semakin giat datang kepada Tuhan Yesus. Adik-adik bisa lihat di internet ya, ada banyak sekali berita-berita bagaimana orang Kristen di Indonesia waktu mendirikan gereja mereka dihambat, mereka dilarang, mereka disuruh tutup gerejanya, bahkan izinnya juga tidak diberikan. Nah adik-adik, kita belajar dari Bartimeus ya, dia tidak putus asa, dia tidak mundur, dia tidak berhenti berseru kepada Tuhan Yesus. Ya adik-adik, luar biasa ya Bartimeus ini. Kita belajar satu nilai ketekunan, nilai kesetiaan. Bagaimana dia terus berharap dan berseru kepada Tuhan Yesus, memanggil nama Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus mendengar dan menjawab seruannya itu. Adik-adik, dikatakan di dalam ayatnya yang ke-49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Nah, Tuhan Yesus mendengar orang buta ini. Tuhan Yesus mendengar Bartimeus memanggil nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu, dia bilang, "Panggillah dia." Artinya Tuhan Yesus meresponi, Tuhan Yesus menanggapi seruan dari Bartimeus. Nah adik-adik, jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti memanggil nama Tuhan Yesus, karena pasti Tuhan Yesus mendengar seruan adik-adik. Dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Berdoa sama dengan berseru ya adik-adik, memanggil nama Tuhan Yesus. Artinya berdoa kepada Tuhan Yesus. Dikatakan tetaplah berdoa. Nah adik-adik, kalau kita setia berseru kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menjawab. Tapi terlebih Tuhan mendengar. Tuhan mendengar seruan kita. Tuhan mendengar doa kita. Soal Tuhan mau menjawab jawabannya apa saja, itu dari kehendak Tuhan. Tuhan bilang iya, permintaanmu akan dikabulkan. Atau Tuhan bilang tunggu. Ya, kalau adik-adik meminta sesuatu mungkin Tuhan belum jawab. Berarti Tuhan mau supaya adik-adik menunggu dan terus memanggil nama Tuhan. Terus berdoa, terus berseru kepada Tuhan. Dan juga ada jawaban lain yang Tuhan bisa berikan, yaitu tidak. Jadi ada jawaban iya, ada jawaban tunggu, ada jawaban tidak dari Tuhan. Jadi kalau Tuhan mau, dia bisa jawab doa-doa kita saat itu juga. Tapi Tuhan juga bisa bilang tunggu, atau Tuhan bilang tidak. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat anak-anaknya. Tuhan tahu yang terbaik buat adik-adik semua. Seperti yang Tuhan tahu yang terbaik buat Bartimeus, yaitu Bartimeus ingin bisa melihat kembali. Nah, makanya Tuhan langsung jawab apa yang diinginkan oleh Bartimeus. Dan akhirnya Bartimeus dapat melihat kembali. Nah adik-adik, di dalam hidup kita, walaupun Tuhan belum jawab doa-doa kita seperti Bartimeus ini, tapi adik-adik jangan putus asa, jangan berhenti berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan bilang tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Nah adik-adik, di dalam Yeremia 29 ayat 12 juga dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang
untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Jadi, kalau kita datang berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengarkan kita. Nah, dari cerita firman Tuhan ini adik-adik, mari belajarlah untuk terus percaya kepada Tuhan Yesus dengan iman bahwa Dia adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dan mari adik-adik dengan setia, dengan tekun, terus berseru kepada Tuhan, memanggil namanya dalam keadaan apapun yang adik-adik hadapi. Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik di sorga, Tuhan di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur kami hari ini boleh belajar firman Tuhan tentang mujizat yang Tuhan Yesus lakukan 2000-an tahun yang lalu. Tuhan boleh menyembuhkan seorang yang bernama Bartimeus. Itu menjadi kesaksian bagi kami bahwa Tuhan yang kami percaya adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit dan juga mengampuni segala dosa orang-orang yang berdosa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau belajar untuk setia dan terus berseru kepada Tuhan di dalam keadaan apapun. Tuhan, kami juga mau belajar memiliki iman seperti Bartimeus. Sekalipun banyak tantangan di sekitar kami, sekalipun banyak halangan, banyak penolakan untuk kami datang kepada Tuhan, tapi Tuhan tolonglah kami untuk tidak putus asa, untuk tidak mudah menyerah dan meninggalkan Tuhan. Tuhan tolonglah kami untuk terus berharap kepada Tuhan dengan tekun dan dengan setia. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti mendengar setiap doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan di dalam hidup kami semua, terkhususnya adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan adik-adik. Adik-adik sudah menghafal ayat firman Tuhan minggu lalu? Mari kita menghafal bersama. Yohanes 15 ayatnya yang ke-12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kita ulang satu kali lagi ya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, sekarang kita akan membaca bagian firman Tuhan yang akan kita hafal di minggu depan. Kita buka bersama-sama di dalam Mazmur 145 ayatnya yang ke-18. Mazmur 145 ayatnya yang ke-18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Ya adik-adik, kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan, kita sudah sama-sama menghafal ayat firman Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadat kita dengan pujian Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwa.
Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Mari kita akhiri ibadat kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang manis, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan memimpin kami mengikuti sekolah minggu secara online dari awal, pertengahan hingga berakhir. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami boleh juga lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati adik-adik, bahkan berkati juga guru-guru sekolah minggu sepanjang minggu ini Bapak, biarlah semua yang mereka lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, ibadat kita telah selesai, sampai jumpa minggu depan. Salam.